Salam jumpa kembali. Saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Ketua KKG Pendidikan Agama Buddha, Ketua MGMP Pendidikan Agama Buddha di Kabupaten Temanggung, juga Ketua BKSMB di Kabupaten Temanggung, para Bapak Ibu Guru Pendidikan Agama Buddha di Kabupaten Temanggung, dan juga kepada para pembina sekolah Minggu Buddha di Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan ini saya akan berbicara terkait dengan program, terkait dengan sistem yang pada beberapa waktu lalu saya pernah mengajak berbicara di antara para ketua KKG MGMP dan dengan ketua dan ketua BKSMB. Dan pada waktu yang pernah terjadi di kesempatan yang lalu, kita juga pernah merapatkan bersama dengan seluruh pengurus dan anggota KKG Pendidikan Agama Buddha di Kabupaten Temanggung. Dan saya juga pernah mengangkat program ini pada pertemuan BKSMB di Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu semua yang berbahagia, semoga pada kesempatan ini Bapak Ibu senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang bersemangat. Kita akan sama-sama mewujudkan keluarga Hitasukaya di Temanggung. Harapan kami dari penyelenggara Bimas Buddha dengan adanya kegiatan program Hitasukaya ini, pembinaan kepada seluruh lapisan masyarakat Buddha dapat kita laksanakan dengan baik. Tentu di dalam dunia pendidikan, seperti yang Bapak Ibu semua tekuni, baik di pendidikan formal maupun pendidikan non formal, dari tahapan PAUD, TK, SD, SMP, SMA maupun SMK, dan juga di jenjang sekolah minggu. Yang pada kesempatan hari ini, ketika kita berbicara terkait dengan Hitasukaya, tentu ada satu poin yang memang harus sama-sama kita maklumi sebagai sebuah upaya untuk bagaimana mewujudkan Hitasukaya ini menjadi sebuah program bersama, tidak hanya di program penyuluh agama Buddha saja, tetapi semua unsur yang terlibat baik dalam pendidikan maupun dalam pembinaan akan lebih baik jika kemudian satu dengan yang lainnya saling mengisi dan saling berkolaborasi. Ajakan saya untuk mensinergikan antara pendidikan formal dan pendidikan di sekolah minggu ini tentu akan mendukung semakin kuatnya pembinaan Hitasukaya di tengah-tengah masyarakat Buddha di Kabupaten Temanggung. Kita sama-sama memahami bahwa dalam perkembangan yang saat-saat ini sama-sama kita amati, pola gerakan dari sekolah formal dan juga pola pergerakan dari sekolah Minggu Buddha tentu ujungnya sama-sama untuk meningkatkan keimanan, meningkatkan sadar, meningkatkan bakti, dan juga meningkatkan ketahanan generasi muda umat Buddha. Karena kita berbicara tentang Temanggung, tentu kita akan sama-sama memahami bahwa Temanggung yang memang berdiri banyak majelis di dalamnya, dan kemudian juga kita tidak menafikan keadaan di Temanggung ini juga kita bersama-sama berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Maka kemudian langkah untuk menjadikan sinergi program ini saya rasa menjadi sebuah program yang layak sama-sama kita dukung, karena memang keterlibatan baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal di sekolah minggu ini sama-sama bertujuan untuk menjadi bentengnya umat Buddha khususnya di Kabupaten Temanggung. Bapak Ibu, bisa saya sampaikan beberapa hal bahwa terkait dengan
pentingnya sinergi pendidikan agama Buddha dan sekolah minggu Buddha ini antara sekolah minggu Buddha yang selama ini Bapak Ibu bisa memahami banyak kesulitan terkait dengan memahami alur materi dan mungkin dalam membedah kurikulum di sekolah minggu. Tentu sebagai pihak yang sangat berkompeten dalam hal membantu salah satunya membedah muatan kurikulum di sekolah minggu ini, saya mengundang kehadiran Bapak Ibu guru di sekolah formal untuk bersama-sama mendampingi guru sekolah minggu di seluruh Temanggung dalam hal menata pelayanan sekolah minggu ini sesuai dengan kurikulum dan sesuai dengan basic pendidikan non formal yang seharusnya ada. Memang kalau dari segi penyelenggaraannya sekolah formal dan sekolah minggu ini berbeda. Namun karena tujuannya sama, tentu alangkah lebih baik kalau kita bisa bersama-sama, kita saling bersinergi supaya tujuan untuk membentuk generasi muda Buddhis yang berakhlak mulia, cerdas dan berwawasan luas dapat tercapai dengan kerjasama dari dua pihak ini. Saya bisa sampaikan manfaat sinergi. Yang pertama adalah penguatan nilai-nilai Buddhis, yang kedua adalah pengembangan karakter, yang ketiga adalah peningkatan kualitas pendidikan, yang keempat adalah membangun komunitas Buddha yang kuat. Bagaimana kemudian nilai-nilai Buddhis ini menjadi dasar pengetahuan agama Buddha secara formal pada sekolah formal, sementara kalau di sekolah minggu fungsinya adalah memperdalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sinergi ini memastikan bahwa ajaran agama Buddha tidak hanya dipelajari secara teoritis, tetapi juga dihayati dan diamalkan. Pengembangan karakter di sekolah formal dan di sekolah minggu ini dapat ditempuh dengan bekerja sama dengan mengembangkan program-program yang fokus pada pembentukan karakter seperti kejujuran, tanggung jawab, kasih sayang, dan toleransi. Kemudian kegiatan-kegiatan seperti meditasi, diskusi kelompok, dan bakti sosial dapat diintegrasikan dalam kurikulum kedua lembaga baik di sekolah formal maupun di sekolah non formal. Yang selanjutnya peningkatan kualitas pendidikan. Ini yang memainkan peran penting bahwa sinergi memungkinkan pertukaran sumber daya dan keahlian antara guru agama di sekolah dan pembina sekolah minggu. Yang selanjutnya pelatihan bersama, seminar dan workshop dapat diadakan untuk meningkatkan kapasitas pengajaran dan pembelajaran. Untuk manfaat sinergi yang selanjutnya, ketika kita berusaha untuk membangun komunitas Buddhis yang kuat, maka sinergi antara kedua lembaga ini, baik sekolah formal maupun non-formal sekolah minggu, memiliki hubungan yang sangat erat karena fungsi dari sinergi ini untuk membangun hubungan baik antar sekolah, sekolah minggu, keluarga, dan vihara. Komunitas yang kuat memberikan dukungan moral dan spiritual bagi generasi muda Buddhis. Nah, dari beberapa manfaat sinergi ini tentu kita akan sama-sama membuka sebuah kesadaran bersama bahwa hadirnya Bapak Ibu guru di sekolah formal dan hadirnya para pembina sekolah minggu di lingkungan sekolah minggu ini tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kita sama-sama memahami bahwa di sekolah formal ini anak-anak baik dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, tentu secara kedisiplinan mereka masih bisa terus-menerus mengikuti pelajaran dari Bapak Ibu karena ada tuntutan satu nilai yang nanti akan diberikan oleh Bapak Ibu ketika mereka selesai mengikuti program pengajaran. Sementara ketika di sekolah minggu sampai hari ini ada beberapa hal yang kemudian sekolah minggu ini bisa saya sampaikan tidak
bisa berfungsi sebagaimana yang tertuang dalam juknis pengelolaan sekolah minggu. Bahwa sekolah minggu ini siswanya sebenarnya adalah terdiri dari siswa yang di tingkat PAUD, di tingkat TK, SD, SMP, sampai dengan SMA. Namun pada kesempatan ini, Bapak Ibu barangkali tanpa harus saya beritahu sudah memahami bahwa anak-anak sekolah minggu ini sampai hari ini sangat sedikit yang kemudian anak SMP dan siswa SMA atau SMK itu masih ikut turut ke sekolah minggu. Tentu kalau kita berbicara ketika kita menginginkan bahwa sekolah minggu ini menjadi bentengnya umat Buddha di Temanggung, kita perlu sebuah terobosan baru yang memungkinkan bahwa sekolah minggu ini kemudian akan memegang peran yang lebih dominan, sama seperti ketika kita menyelenggarakan kegiatan di sekolah formal. Mengapa sekolah minggu kemudian serasa tidak menarik untuk siswa-siswa? Karena memang kemasan sekolah minggu yang kemasannya juga non formal, kemudian hanya berlangsung di hari Minggu saja. Mungkin hari Minggu ini juga hari yang ditunggu-tunggu oleh siswa-siswi kita untuk berlibur setelah dari hari Senin sampai Sabtu mengikuti pelajaran di sekolah formal. Tetapi kemudian fungsi dari sekolah minggu ketika mengambil jam di hari Minggu ini kemudian menjadi tantangan terbesar. Karena apa? Pengalaman dari beberapa kesempatan yang pernah saya amati bahwa memang anak-anak SMP, anak-anak SMA ini kemudian agak enggan ke sekolah minggu karena memang dari sisi faktor usia maupun mungkin dari sisi pendewasaan yang agak berbeda dengan anak-anak yang di tingkat prasekolah sampai dengan anak SD. Ini kita bisa sama-sama memahami bahwa barangkali sampai hari ini guru-guru sekolah minggu ini juga mengalami kesulitan dalam hal bagaimana cara supaya siswa-siswi mereka itu tetap mau ke sekolah minggu. Nah, ketika di sekolah formal itu ada tuntutan nilai yang kemudian mereka dapatkan, sementara ketika kita bekerja di sekolah minggu, anak-anak ini tidak ada hal yang kemudian memaksa mereka untuk datang ke sekolah minggu. Saya waktu itu pernah mencetuskan kalau memungkinkan bagaimana kemudian kita mengkaji sebuah sinergi antara sekolah formal dan sekolah minggu ini supaya murid-murid sekolah minggu itu juga tetap mau dengan senang hati mereka datang ke wihara untuk mengikuti program sekolah minggu. Tentu kita harus ada satu pertimbangan apa yang kemudian anak-anak dapatkan ketika mereka harus sekolah minggu selain hanya menyita waktu libur mereka. Karena ketika hanya untuk berdiskusi, hanya untuk menyanyikan lagu-lagu Buddhis, berlatih meditasi, atau mungkin kemudian diajak mengikuti Dharma Yatra bagi sekolah-sekolah minggu yang kemudian tanda petik memiliki kemampuan untuk mengajak siswa-siswinya untuk berdharma yatra. Tentu ini akan sangat kecil sekali efeknya untuk anak-anak. Tetapi bagaimana kemudian kalau kita memberanikan diri bahwa sekolah formal itu layak ditopang dari sekolah minggu. Saya pernah menyampaikan bahwa ada nilai-nilai praktik tertentu dari pengamalan ajaran agama Buddha itu yang bisa dititipkan di sekolah minggu. Artinya apa? Bahwa sekolah minggu ini juga menyumbangkan poin nilai yang kemudian menjadikan anak-anak ini tertarik ke sekolah minggu karena mereka merasa bahwa ini fungsi saya ketika mungkin secara kemampuan di sekolah formal ini kurang, saya masih bisa terbantukan dengan apa yang ada di sekolah minggu. Harapannya nanti akan keluar semacam seperti saya pernah sebut berkali-kali, kita kemudian membentuk satu catatan khusus seperti buku Saku Pramuka itu yang kemudian kita adopsi menjadi buku prakteknya di sekolah minggu. Nanti kemudian dari praktik-praktik yang menjadi titipan dari kurikulum sekolah formal ini kemudian kita sinergikan dengan kurikulum yang di sekolah minggu. Tentu ini nanti akan bermanfaat berbeda.
tentu nanti akan memiliki daya tarik tersendiri di sekolah minggu ini. Belum lagi ada satu hal yang sama-sama harus kita pahami, bahwa kemampuan para pembina sekolah minggu ini yang dari latar belakang pendidikan ini memang tidak seperti di sekolah formal yang tuntutannya harus S1. Ada beberapa sekolah minggu yang kemudian hanya dikemas oleh para pembina yang latar belakang pendidikannya mungkin tidak sampai S1, dan ini menjadi masalah besar ketika mereka kemudian diajak untuk membedah muatan kurikulum yang ada di sekolah minggu. Ini menjadi tugas Bapak Ibu di sekolah formal. Dampingi para pembina sekolah minggu kita. Jangan biarkan kesempatan kita untuk memperkuat benteng agama Buddha di Temanggung ini kemudian tidak terproses dengan baik. Tentu harapan-harapan baik yang lain itu akan muncul ketika kemudian Bapak Ibu bisa mengikhlaskan waktunya untuk kemudian para guru-guru formal ini bisa menjadi para mentor-mentornya dari guru sekolah minggu. Ada kecamatan, di situ itu ada vihara, ada sekolah minggunya, kemudian nanti guru formalnya dan guru sekolah minggunya itu bersinergi. Besar kemungkinan nanti di 2 tahun yang akan datang, sekolah minggu ini tidak hanya sekedar hanya berpola seperti yang sudah-sudah, tetapi nanti akan ada manfaatnya yang lebih luas untuk satu tujuan yang ingin kita sama-sama capai, adalah menjadi bentengnya umat Buddha. Kita bisa mencontoh seperti di pesantren, bahwa bagaimana masifnya pesantren itu memberikan sebuah pengajaran yang memang itu mendidik keyakinan mereka, mendidik skill mereka dalam memahami ajaran, sampai kemudian mereka memang menjadi generasi-generasi yang militan. Kalau kita pengen sedikit saja mencontoh dari mereka, tentu langkah saya untuk mengajak para guru-guru di sekolah formal untuk menjadi pendampingnya guru sekolah minggu ini bukan sebuah ajakan kosong semata, karena ini akan menjadi satu energi baru yang nanti sama-sama akan mendorong semakin kuatnya keluarga Hitasukaya di Kabupaten Temanggung. Bagaimana nanti guru formal nanti bisa saling berinteraksi dengan guru sekolah minggu, mendampingi guru sekolah minggu, bahkan kemudian menitipkan materi-materi praktik yang ada di sekolah minggu itu, supaya kemudian kita kepingin murid-murid yang sedang berada di tahap SMP SMA ini kemudian terus berada di sekolah minggu. Karena kalau durasi di sekolah formal yang barangkali paling panjang itu ya hanya sehari saja, sama dengan yang di kebiasaan di sekolah-sekolah formal itu di jam tertentu saja. Mungkin untuk menanamkan karakter, menanamkan apa itu kita punya keterbatasan waktu. Tetapi ketika nanti kemudian didukung oleh pengelolaan sekolah minggu yang baik, yang saling mendukung, niscaya harapan-harapan baiknya akan terwujud. Saya menunggu partisipasi Bapak Ibu. Setelah sekian lama kita berbicara, tapi sampai hari ini belum ada ujungnya. Mungkin setelah ini nanti saya akan mempetakan kecamatan mana yang ada sekolah minggunya, guru-gurunya siapa, kemudian yang di sekolah formal itu siapa saja. Dan nanti secara bergerak mandiri di masing-masing kecamatan ini, saya harapkan guru formal dan guru sekolah minggu bersinergi. Temanggung menyala, Temanggung yang semakin maju, tentu ini menjadi tanggung jawab bersama. Karena kalau hanya satu orang saja bergerak untuk menangani semua, tentu ini tidak akan menjadi sesuatu yang fokus. Tetapi kalau kemudian banyak orang yang terlibat, banyak orang yang kemudian bergerak untuk mewujudkan bagaimana membina generasi muda Buddhis kita itu menjadi semakin kuat kadar keimanannya, kadar sadanya, sampai kemudian mereka sampai pada saatnya nanti menggantikan kita dan mereka tetap menjadi orang Buddha. Ini harapan yang saya titipkan kepada Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa menarik satu kesimpulan bersama dan tidak kemudian kita hanya sebatas mewacanakan saja,
tetapi kita kemudian menyusun program dan mengeksekusi. Soal hasil, biarkan proses itu berlalu. Pada saatnya nanti kita akan mengevaluasi apakah langkah yang kita kerjakan ini benar, atau langkah yang kita kerjakan ini hanya sebuah kesia-siaan. Ketika kita berbicara hal yang bersama-sama, tentu akan lebih mudah daripada kita bekerja sendiri-sendiri. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya bagi pada sesi ini. Mohon maaf kalau harus dengan video, karena saya mencari momen untuk kesempatan bertemu dan mengundang seluruh guru formal dan seluruh guru sekolah minggu ini, tentu akan membutuhkan waktu, dan tidak hanya waktu saja, tetapi ada banyak hal yang kemudian harus siapkan. Karena ini sekarang sudah eranya era digital, eranya adalah era semua dengan internet. Tentu harapan saya ini, meskipun saya maturnya, saya memintanya lewat media, tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa bangga saya kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas perjuangannya, atas dedikasinya selama ini untuk umat Buddha di Temanggung. Semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam kondisi sehat, selalu tercapai apa yang dicita-citakan, dan semoga kita ke depan menjadi orang-orang yang mengawali perubahan besar di Temanggung ini dengan bersama-sama bersinergi membangun pendidikan yang lebih baik dalam pola dan dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal yang mungkin kurang pas. Saya mengakui ketidaksempurnaan saya, tetapi mari sama-sama di antara ketidaksempurnaan ini kita bersama-sama menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin. Demikian, selamat berkarya. Terima kasih. Namo Buddhaya.